Ikan mujair dalam kolam, dia pintar pandai melompat. Siang telah berganti malam. Semoga sahabat GPIB selalu sehat. Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Setelah selama seharian kita melaksanakan berbagai macam aktivitas, tibalah pada saat ini kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Gerald Jacob Tampi, pendeta yang diberikan tugas oleh Majelis Sinode GPIB untuk melaksanakan pelayanan di GPIB Jemaat Peniel Desa Kolam, Medan. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa memohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan daripada firman. Kami mohon kiranya firman-Mu ini yang selalu memberikan daripada pupuk bagi iman percaya kami, sehingga waktu demi waktu iman percaya kami selalu bertumbuh dengan baik. Kami mohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti akan firman. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Ya, sahabat GPIB, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tentunya sesuai dengan sabda bina umat yang terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5, yang menyatakan, sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah kita orang percaya yang telah membaca dan kemudian akan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia, tidak bisa dipungkiri kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Terlebih, kita bisa juga diperhadapkan dengan diri kita sendiri. Kadangkala kita melupakan siapa kita sebenarnya. Kita lebih termakan dengan godaan-godaan iblis yang selalu ingin menyatakan bahwa diri kita melebihi daripada pencipta kita. Itu yang akhirnya membuat kita orang-orang percaya kadangkala terjerumus ke dalam dosa. Nah, pada saat ini, sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, kita akan melihat melalui Galatia pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Rasul Paulus ingin menggugah kehidupan daripada orang-orang percaya. Rasul Paulus ingin memberikan petunjuk bagi kita agar kita dapat kembali merenungkan diri kita. Agar kita secara realistis dapat menilai diri kita sendiri.
Nah, dari ketiga ayat ini, kita dapat ambil 3 hal. Dapat kita lihat 3 hal. Nah, yang pertama, tentunya dari ayatnya yang ketiga. Di sini dapat ditarik garis besar. Rasul Paulus ingin mengatakan, jangan menipu diri. Jangan menipu diri. Rasul Paulus mengingatkan, jika seseorang menganggap dirinya paling hebat, hal tersebut merupakan hal yang salah. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Pada ayat yang ketiga ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita memiliki banyak keterbatasan dalam menjalani kehidupan ini. Namun, ini yang menjadi permasalahan, namun kadangkala datang rongrongan dari iblis yang selalu memakai kesuksesan, ketenaran, harta benda untuk membuat kita lupa bahwa apa yang kita dapatkan semuanya itu hanya melalui kasih dan kemurahan dari Tuhan. Kita terjerumus. Sehingga bisa dikatakan, kita telah menipu diri kita sendiri. Hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Rasul Paulus ingin menunjukkan, kita harus sadar dari yang namanya kesombongan. Sadar dari kesombongan. Pada ayat yang keempat, ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus ingin menggugah hal itu. Kesombongan sendiri, jika diartikan, merupakan sikap yang menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Di mana seseorang akan melihat bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, hal ini terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Terlebih ketika manusia berada dalam pekerjaan. Ketika manusia bekerja dan kemudian ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, nah, kadangkala manusia akan berkata, kalau bukan karena saya, pekerjaan itu tidak akan bisa terselesaikan. Nah, tidak bisa dipungkiri, tanpa disadari, hal tersebut sudah menunjukkan kesombongan keluar dari dalam diri sendiri. Ini harus hati-hati. Rasul Paulus mengingatkan, kemampuan daripada seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan merupakan pemberian dari Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya seseorang manusia itu menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Agar apa? Agar ia terhindar dari yang namanya kesombongan. Makanya hal yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan, sadar daripada kesombongan. Hal yang terakhir, yang ketiga, pada ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab penuh. Di sini Rasul Paulus menunjukkan bahwa masing-masing kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lakukan. Terlebih, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memikul salib di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, ketiga hal ini yang sangat penting bagi kita dalam menilai, mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan menipu, sadar dari kesombongan,
dan bertanggung jawab penuh akan apa yang kita lakukan. Ketiga hal ini sangat penting. Kenapa? Karena melalui ketiga sikap ini kita dapat membangun diri kita sendiri. Ini seperti perkataan seorang novelis asal Irlandia, George Bernard Shaw. Dia mengatakan, hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Untuk itu, bangunlah diri kita melalui firman Tuhan. Maka hidup yang kita jalani akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, serta kebahagiaan. Tentunya dari Sang Pemberi kehidupan. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami menaikkan ungkapan syukur kami kehadirat-Mu akan hari yang sudah Bapa berikan kepada kami, akan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta segala pengalaman yang kami dapatkan pada hari ini. Bapa yang baik, kami menaikkan terima kasih atas penyertaan kepada kami sepanjang hari ini. Kami juga menaikkan terima kasih kami untuk perenungan yang sudah kami lakukan pada saat ini. Kami yakini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu, baik pada saat ini, esok hari, dan juga seterusnya. Bapa di sorga, ketika kami telah menyelesaikan perenungan ini, sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon berkati dan lindungi istirahat yang kami lakukan. Dan kami pun memohon, izinkanlah kami bangun esok hari dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami dapat kembali melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami pun juga berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB yang masih melakukan pekerjaan di malam hari. Kami mohon kepada Bapa, biarkanlah melalui kuasa-Mu saja Bapa, Bapa selalu memampukan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada. Terima kasih banyak Bapa. Di saat ini kami pun meyakini akan kuasa Bapa yang selalu Bapa curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Doa yang kami naikkan kepada di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, demikian night call pada saat ini. Bila hilang, tolong digantikan. Biar tak murung wajahnya berantakan. Selamat malam saya ucapkan, moga esok makin menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati.